Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya. Saudara, di pujian tadi yang mengatakan, kalau ku hidup bagimu. Dunia tak dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi setiap kali saudara terkasih, apa yang kita gemakan dalam pujian, bahwa kita mengatakan, Tuhan kalau aku hidup, aku ini hidup. Untuk apa? Untuk Tuhan. Saudara, pada saat tadi kita lagi pujikan itu, terus beralih kepada lagu yang terakhir. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan. Terus saya bilang gini sama Tuhan, kok belok ke sini Tuhan? Kan sebetulnya di pujian yang tadi, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Bahkan saudara, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan itu senyum. Senyumnya itu gini dulu saudara. Dengerin dulu. Mengingatkan kita gini. Yuk. Dialihkannya kita ke lagu yang terakhir tadi. Apa lagu yang terakhir tadi? Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan bilang gini, cara menyembah anak-anak Tuhan aja seringkali masih belepotan. Masih tidak karu-karuan, masih tidak konsisten. Kalau hatinya mood bagus nyembahnya. Lagi hatinya lagi lagi jeglek, lagi bad mood. Nyembahnya mendudut, bahkan diem toh. Saudara, Tuhan itu ya di dalam keseriusannya suka bercanda kadang-kadang. Seakan-akan dia mengingatkan kita, beneran tanah, dunia tidak bisa memisahkan engkau dengan aku. Benaran tak? Bukan dia tidak percaya, bukan dia meragukan kita. Tetapi dia seperti mengingatkan kita. Oke, itu bisa terjadi. Tetapi yakinkan hatimu. Bagaimana setiap hari kehidupanmu menyembah aku. Setiap hari. Saudara, dan saya tanya lagi sama Tuhan. Makanya kita nggak boleh sok pinter. Oh, menyembah Tuhan yang benar tak Tuhan. Menyembah Tuhan tiap hari yang benar. Pemikiran gini, suaranya harus benar, sikap hatinya harus benar. Kalau gitu saudara ya, pada maksudnya Tuhan bukan gitu. Kehidupanmu setiap hari itu loh, harus mencerminkan penyembahan. Baru kau bisa katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun lingkunganmu, apapun warna keadaan dunia ini, engkau tetap punya warna yang tersendiri. Langsung saya bilang gini, nggih Tuhan. Iya Tuhan. Saudara terkasih, yuk perhatikan. Bagaimana kita ini mewujudkan yang kita sudah naikkan tadi. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap penyembah-Mu walaupun kesel, mangkel, capek dan lelah dan semuanya. Tetap punya keputusan nyembah Tuhan. Lagi kantong kosong. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dompetnya kosong, tinggal sak lembar. Sak lembar 2.000 pisan. Tapi di hati kecilmu dengan sangat kuat. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, ketika kita bisa menunjukkan sebuah sikap hati yang setiap hari, kita ini bisa konsisten mengasihi Tuhan. Baru pujian ini bisa dikatakan terrealisasi. Makanya saudara, penyembahan itu bukan sering kali saya ngomong. Bukan perkara lagu, bukan perkara nyanyian, bukan perkara musik, tapi perkara pribadimu setiap hari. Adakah engkau menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Artinya kebenaran itu adalah semua landasannya itu hidupmu itu firman, bukan yang lain. Landasannya hidupmu itu adalah kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Kenapa sih pagi hari ini Tuhan menekankan di dalam kita sebuah kebenaran yang harus kita yakini, harus kita sadari, bahkan harus kita hidupi. Karena saudara terkasih, supaya kita ini tidak tergoncang dengan apapun yang Tuhan izinkan kita lewati. Amin. Pagi hari ini saya akan sampaikan sebuah tema yang berjudul apa motivasi engkau mencari Tuhan. Baik dalam ibadah, dalam melayani, mari cek and recheck dan selidiki baik-baik hati setiap saudara. Apa motivasinya saudara? Saudara datang pagi hari ini ke Tuhan. Saudara, pagi-pagi jam 3 saya sudah bangun saudara. Bahkan jam 4 kurang seperempat sudah turun, kata putri. Loh, mami kok sudah mau berangkat? Jam berapa tadi saya turun ya? Ya segitulah, saya bilang. Ya, saya tunggu di bawah. Jam 3 saya ini sudah bangun, setengah 4 sudah start, saudara. Kenapa? Tidur pada jam 1, saudara. Jam 1.20. Tapi jam 3 sudah bangun. Enggak sabar, kepengen ketemu kekasih. Loh kalau orang jatuh cinta itu tidur aja kebayang-bayang saudara ya. Besok doa pagi. Bukan gini, waduh besok doa pagi, mateng aku. Siapa yang seperti itu? Besok doa pagi, mateng aku. Begitu saudara seperti itu, hatinya Tuhan tuh langsung nyes. Tapi nyesnya nangis. Jadi sebelum tidur saya bilang sama suami saya dulu, Papi, besok saya ada doa pagi di gereja. Jadi nanti jam 4 saya sudah berangkat ya. Suami saya cuma gini. Karena saya harus pamit dulu saudara. Supaya nanti kalau saya bangun pagi-pagi enggak terkaget-kaget ya. Ya. Terus kalau saya mau dandan kan saya permisi dulu. Papi permisi lampunya tamat nyalakan dulu ya. Nanti tidur lagi. Permisi. Kan mengganggu jam tidur orang saudara ya. Saudara terkasih. Mari seringkali kita itu kurang menyelidiki hati. Ya. Makanya cintanya itu enggak pakem saudara. Karena seringkali menggok kemana-mana dibiarin. Keluyuran kemana-mana artinya dibiarin. Kenapa? Enggak dijaga. Ya, yuk kita baca Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 yang ketiga, marilah kita mengenal Allah. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita nggak akan bisa jatuh cinta sama Tuhan kalau kita itu nggak kenal pribadinya, bahkan nggak sungguh-sungguh ingin mengenalnya. Saudara terkasih, beberapa hari ini saya ini mendapatkan orang-orang yang ternyata motivasinya itu sangat mengerikan banget sih ternyata. Ternyata dia mau rajin ibadah, mau rajin cari Tuhan. Tujuannya apa saudara? Tidak beda sama ke Gunung Kawi. Wes aku tak cari Tuhan, tak buek lah nih. Ben aku berhenti dari melarat, capek aku miskin. Lah. Supaya utang-utangku lunas. Mateng aku. Saya bilang gini, tak sarankan ya ke Gunung Kawi aja. Nah ini loh saudara, ketika kita mengejar sesuatu dan kita nggak paham, ngeri. Aku tak kawin naik, ben enak, ada sandaran. Aku nggak kerja keras, apalagi kalau wanita tuh. Nanti suamiku yang kerja keras, aku menikmati gaji suamiku. Loh gaji itu untuk Tuhan loh. Saudara terkasih, seringkali motivasi-motivasi yang seringkali tidak sadar. Saya ini berani taruhan saudara. Semua yang datang ini, kalau mau dibilang hatinya cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lebih dari 4 orang. Sing lainnya apa? Doa pagi. Tanpa pengertian, dia pokoknya datang doa pagi. Kedua apa? Absennya, biar gak ada yang bolong. Apalagi kalau ini Bu Winda, wah serem kalau gak datang. Tapi yang sungguh-sungguh, Tuhan, yes ketemu Tuhan besok. Sorry, cuma 4 orang. Cek hati kita. Ada yang karena takut nanti kalau nggak datang ditanya, kenapa nggak datang doa pagi? Iya Mami, tadi malam itu yutnya sampai jam berapa Mami? 11:30 sampai di rumah ngantuk. Tapi nanti salah lagi, nggak wis bangun. Saudara terkasih, apa sih motivasi kita itu? Bahkan sampai kita melayani Tuhan. Kalau itu bukan karena landasan kasih, kita sia-sia, kita capek. Bahkan ya, kita itu seperti orang yang boneka hidup. Tidak pernah punya tujuan. Tidak pernah punya pencapaian. Karena apa? Cuma kayak barang itu kentir, saudara. You know kentir, saudara. Ngikut aja. Tapi sini tidak ada gairah. Tidak ada gelora. Duh, kalau saya mau saudara, ngapain? Tidak cinta kok tak ikuti. Tidak mau saya. Kalau saya melangkah berarti saya ada sesuatu. Itu tandanya kita hidup. Kenapa? Ketika kita tidak punya pengertian dan membiarkan tidak mengerti itu terus kita biarkan, namanya kekosongan. Ketika itu ada kekosongan, ada kehampaan, ujungnya sia-sia. Nanti ujungnya roh-roh jahat itu saudara menghembuskan segala pemikiran-pemikiran yang hanya dangkal, sia-sia dan ujungnya kau tidak pernah punya pencapaian. Saudara terkasih, Tuhan mau kita itu mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenalinya. Sekali lagi, seseorang tidak akan pernah bisa mencintai pribadi orang yang kita mau cintai kalau kita tidak sungguh-sungguh
berusaha mengenal hatinya, mengenal pribadinya. Kalau ada orang suka, lihat pandangan pertama suka dan selesai, itu namanya cinta monyet. Ya toh saudara? Pantes wajahnya kayak monyet. Monyet itu cinta kalau ada apa? Pisang, ada kacang, saudara ya. Dikejar. Hendaklah cinta kita bukan cinta monyet. Saudara, sepenting apakah Tuhan bagi hidupmu? Yuk tanya sama diri sendiri. Sepenting apakah Tuhan bagi hidupku? Oh penting banget Bu, karena dia Tuhan. Terus. Nah saya senang passwordnya Cik Jenny. Kemana-mana bahkan belahan dunia saya akan bawa password ini kemana-mana. Terus. Bahkan sekarang Tuhan juga ikut-ikutan saya. Terus. Loh Tuhan ketularan. Luar biasa sampai ke surga passwordnya ini ya. Saudara, sepenting apakah Tuhan bagi hidup kita saudara? Penting karena supaya engkau diberikan perlindungan, ya, atau supaya engkau diberkati, atau kalau engkau taat dan setia supaya engkau itu diluputkan dari semua yang jahat, saudara. Jadi sepenting apakah Tuhan bagi hidupmu, saudara? Sepenting apakah Sally bagi saya? Oh ya. Kalau nggak ada Sally, kalau saya nggak ada yang gantikan kan nggak ada. Nah ini jahat saudara. Sepenting apakah Kristen buat saya? Lumayan kan, gaya pelengkap-pelengkap sing ngerlek. Pas ya nggak ada sing anu ya dia sing WL. Nah ini jahat saudara. Sepenting apakah jemaat buat saya? Lu kalau nggak ada jemaat ya apa nih persembahan nih? Siapa sih nonton saya khotbah? Saudara ini jahat. Sepenting apakah orang-orang di sekitar saya? Jawabannya adalah mereka adalah bagian kehidupan saya. Kalau tidak ada mereka, saya nggak punya kehidupan. Tidak ada yang bisa menunjang destiny saya untuk bisa menyelesaikannya. Betapa berartinya mereka dalam kehidupan saya. Tanpa mereka hidup saya hampa seperti sejuta rasa. Iyalah. Ojo puisi pagi-pagi ngantuk nanti. Ya saudara terkasih, kita itu perlu merenungkan. Dan itu juga yang menjadi kehidupan saya. Setiap kali, setiap pribadi saya renungkan. Untuk apa dia buat saya? Bahkan maaf ya, orang yang bahkan sampai tidak masuk bilangan saja, saya tetap pertanyakan. Contohnya siapa misalkan? Untuk apa dia buat saya? Saya tahu kehadirannya membuat saya mengalami upgrade tentang hati hamba. Bagaimana nanti saya akan menggiring dia mengalami pertobatan lebih dalam sampai dia bisa dilepaskan dari segala ikatannya. Sampai ujungnya dia mengalami cintanya Tuhan. Jadi enggak gini, waduh lek jemaat kayak gini Tuhan, buaannya Tuhan. Mbok cari sing kirim-kirim sing kaya-kaya, sing keren-keren, sing apa gitu loh Tuhan. Maaf sing sampah-sampah mbok dikirim ke sini toh Tuhan. Tapi justru yang sampah itu akan membuktikan siapa dirimu. Makanya jangan memandang rupa. Orang Tuhan aja nyanyi. Ku bukan Tuhan yang memandang rupa, tapi mengapa kau suka memandang rupa? Orang yang kau sukai, kau dekati. Begitu yang jelek engkau kebaskanlah, saudara. Dalam memandang orang aja seringkali kita ini saudara jahat. Ya Pak ya. Gak level ini, sorry ya. Cari yang level. Dalam hatiku
Kau pikir kau level di hadapan Tuhan? Saudara terkasih, mari. Bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan segalanya dalam hidup kita. Kalau kita bisa memandang jiwa itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita bisa memandang jiwa itu berharga dalam kehidupan saya, itu berarti saya menempatkan Tuhan tempat yang paling segalanya. Kenapa? Ketika saya memandang jiwa, saya anggap itu penting. Kenapa? Itu kesukaan Tuhan. Kalau kita menyukai apa yang Tuhan suka, berarti kita menempatkan Tuhan itu di tempat yang tinggi. Tapi kalau kita pilih-pilih orang, kita pilih-pilih yang gak suka kita singkirkan, berarti kita tidak memandang Tuhan itu penting. Justru kita mencuri dari bagian kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Ya apa enggak? Misalnya contoh, saya cuma bergaul sama orang-orang keren, orang-orang kaya. Tapi bungkusnya saya ini melayani saudara. Sebetulnya saya ini maling di balik itu, dari semua itu. Ya apa ya saudara? Bungkusnya Tuhan, bungkusnya pelayanan, di balik itu ada motivasi saya. Menderek apa? Orang-orang kaya, orang-orang keren, orang yang bisa menguntungkan saya. Berarti saya pencuri, saya maling, saya perampok di dalam kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tidak tulus. Hati-hati saudara. Dan itu juga penyembahan. Dan membuat kita mengerti siapa kita. Hati-hati saudara. Seringkali nggak sadar toh saudara. Kita ini seringkali memungut yang kotor-kotor. Kita tahu Tuhan nggak suka tapi kita cuek. Saudara, yang selanjutnya, sejauh mana engkau mengenal hatinya, mengerti seleranya, mengerti kesukaannya. Coba dipikirkan, sejauh mana sih kau kenal hatinya? Kalau kau kenal hatinya, kau ngerti seleranya, kau ngerti kesukaannya, kau ngerti geloranya. Dan kau akan lakukan itu. Kalau saya mencintai orang, saya tahu dia nggak suka. Oh, jangan harap saya akan sentuh misalkan gitu. Tapi apa yang dia suka, wah apapun saya akan upayakan, entah gimana caranya, saya akan upayakan. Itu namanya mencintai. Nggak tunggu sinyal diperintah, nggak tunggu disindir-sindir, nggak. Tapi ada sebuah gairah yang memikirkan, ada passion yang dia nggak sanggup untuk menahannya. Dan dia harus melepaskan itu. Jadi saudara terkasih, orang itu kelihatan seberapa dia mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya adalah dari passionnya, dari inisiatif hatinya. Kalau dia nggak pernah punya inisiatif, nggak punya passion yang ketika dilepaskan, ketika dia lakukan ada sesuatu yang meradiasi. Berarti orang itu tidak terlalu mengenal Tuhan. Apalagi saudara ya, segala sesuatu tuh harus diperintah. Segala sesuatu harus dikejar-kejar dulu. Ini namanya tidak kenal. Tidak kenal. Kalau mengenal itu, dia akan memperhatikan. Apa sih yang dia suka? Apa yang dia nggak suka? Dan dia akan mengupayakan apa yang disukai. Ujungnya untuk apa saudara? Supaya pribadi itu senang. Kalau dia senang, wow kita tuh kayak wow. Ikut senang. Dan itu tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Sekarang bertanyalah pada hatimu. Ketika kau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itu jadi beban atau jadi kesukaan? Amin. Kalau jadi kesukaan. Tapi kalau itu masih menjadi beban, itu namanya jangankan saudara mengenal, cintamu tidak ada. Aduh. Lu padahal kan tidak di ruang ICU loh saudara ya. Kok bisa kayak gitu ya? Aduh.
Berarti apa? Kadar dagingmu itu terlalu kuat. Kadar hati dan cintamu masih terlalu jauh. Kenapa? Berat. Tapi kalau kok gini, Bu, kapan doa pagi lagi, Bu? Bu, kapan worship night, Bu? Kalau bisa, Bu ya, jangankan 12 jam, 24 jam. Lu gak pulang lah, An. Jangan-jangan kamu ini pelarian, ada masalah di rumah. Saudara terkasih, orang akan cari. Bu, ayo kapan doa paginya lagi? Ayo kapan, Bu? Jangan ketika, oh minggu depan doa pagi. Oh ya ampun Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi. Saudara, ingat, apa yang keluar dari kehidupanmu, itu takaran seberapa engkau dengan Tuhan. Walaupun itu tak terkatakan, saudara. Belajar gitu loh, saudara. Belajar, saya ini ukurannya berapa ya? Rapot hidup saya ini berapa ya? Harus tahu. Rapotmu berapa? Piro ya, nggak ngerti aku. Lah, saudara. Perlu masuk bengkel, turun mesin. Kenali dirimu. Kenapa? Kalau kita mengenali diri kita bisa tahu seberapa kita mengasihi Tuhan. Ya, saudara terkasih, sejauh mana kau mengenal hatinya, mengerti seleranya dan kesukaannya, pikirkan itu, renungkan itu, sadarilah apakah kau sudah mengenal pribadinya dan seberapa engkau mengenalnya. Saya dulu ya saudara ya, buat saya suami saya itu beban banget. Aduh, tapi saya itu di tengah misalkan gini, keterbatasan saya lah. Saya ini mau berjuang. Berjuang. Apa tujuannya saudara? Tujuannya adalah menjadi saya ini jangan yang palsu, tapi yang murni. Saya belajar jadi orang yang saya enggak mau ya Tuhan, jadi orang yang palsu. Sesakit apapun, seberat apapun, saya akan berjuang bagaimana saya jadi orang yang murni. Dan ternyata murni itu seperti emas, mahal harganya. Sakit. Tapi saudara, mahal nilainya. Bahkan saudara terkasih, kalau kita ini punya nilai yang sangat mahal, sebetulnya engkau tidak berjarak dengan Tuhan. Dan sesungguhnya engkau sudah hidup di dalam kehidupan kerajaan surga. Engkau tuh bisa mengalami surga setiap hari. Bahkan engkau bisa merasakan surga itu kayak apa sih? Tidak tunggu nanti. Karena setiap hari engkau ada di dalam apa? Pemurnian. Tidak murni itu saudara, emas itu baru cuma apa? Lantainya surga. Artinya kau tiap hari jalan-jalan di surga loh saudara. Menikmati apa? Kedamaiannya Tuhan. Menikmati kekuatannya Tuhan. Walaupun saudara ada proses, ada tekanan, tetap ada itu. Tapi yang tidak bisa dipungkiri di dalam hatimu yang paling dalam. Ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada keteguhan. Bahkan nilai cintanya itu bertambah-tambah. Saudara terkasih, kita ini harus mempunyai takaran juga kepada sarana yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Selain pasangan, itu anggota keluarga. Seberapa kita ini punya hati, berdoa buat mereka, nangisi mereka, memahami mereka, mengenali mereka dan bagaimana berusaha beri yang terbaik. Supaya mereka mengerti bahwa kita mencintai dia. Manusia itu butuh loh pengakuan saudara. Bahkan rasa itu sampai saudara ya, mengeluarkan sebuah pengakuan. Bukan cukup sampai di situ. Bahkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ini dipikirkan. Apa yang membuat mereka mengerti. Saya mengasihinya. Mereka selalu ada di hati saya. Itu dipikirkan saudara. Ujungnya untuk apa? Kembali lagi untuk saya. Supaya saya
terus memurnikan diri. Memurnikan diri. Orang nggak tahu, enggak apa-apa. Manusia enggak perlu tahu. Dan kita akan lihat pantau dari kejauhan. Orang itu hidupnya seperti apa. Gini saudara ya, yang kita nggak bisa pungkiri. Kalau kita mengerjakan di roh lewat doa. Sekalipun kita nggak ketemu orang itu. Nggak jumpa orang itu. Dari doa-doa yang kita naikkan. Orang itu mengalami perubahan besar. Dan kita nggak perlu gini, kamu tahu nggak, perubahanmu itu karena saya doain kamu dulu. Nah, itu namanya apa saudara? Pencitraan. Nggak perlu. Tapi biarlah Tuhan yang tahu. Jadi gini loh, akibat dari niat dan ketekunanmu memurnikan hatimu, orang-orang ini cuma sarana. Tujuannya untuk kepada kita kok bukan pada mereka. Jadi intinya gini, jangan merasa berjasa. Nggak boleh merasa berjasa. Kalau nggak ada orang-orang ini yang tak doakan, ya apa caranya aku jadi hamba yang berkenan? Nggak punya sarana. Jadi ketika saya melakukan itu tujuannya gini, saya yang diuntungkan, bukan dia yang diuntungkan. Jadi ketika kau melakukan hal-hal berkorban tentang kasih dan bla bla, jangan merasa kau berjasa. Saya sudah melakukan untuk kamu, udah bla. Enggak. Kalau enggak ada dia, yuk gimana prosesnya? Enggak bisa. Jadi malah gini, thank you ya, dengan kehadiranmu dalam hidupku, kau menolong banyak. Sehingga aku melewati setiap perjalanan bersama Tuhan. Terima kasih. Karena kehadiranmu Tommy, Mami jadi sabar. Anak ganteng sak nafiri. Coba. Lagi atos loh saudara. Saudara kira enggak atos? Watos. Sabar. Sekarang dikasih tanggung jawab di menara. Wis, tambah kayak pentolan nih kobaran api. Menyala-nyala. Loh, kalau saudara lihat itu loh, obornya Olimpiade. Kan ada wadahnya kayak gitu, ada bola api. Kepala dia kan bola api. Menyala-nyala. Coba kalau dia deklarasi, saudara. Pulangnya buanter saudara. Teriak paling banter itulah menyala namanya. Dia bilang, ini anak ajaib. Terima kasih Tuhan. Ban-ban kamsia. Dulu bencek no, tambah lama tambah tak cintai saudara. Karena tidak ada lagi model seperti ini akan diciptakan Tuhan. Tidak saudara. Saudara terkasih, yuk selanjutnya gini. Seberapa dalam dan besarnya pengenalanmu akan Tuhan akan diukur dengan caramu mempersembahkan hidup dalam pengabdian sejati. Nah, seperti tadi saya katakan, itu takarannya. Jadi kalau aku bilang ini, kalau saya bilang, Nyo, Mami sayang kamu. Tapi tidak pernah diurusi. Dijak ngomong ya tidak pernah. Apalagi didoakan. Begitu mau didatangi dari jauh, langsung lari. Tapi ketika saya ini selalu datang dan bahkan ngamuk ide, itu namanya cinta. Kenapa? Supaya dia jadi yang hebat. Memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di rohnya, di jiwanya. Saudara. Memberikan apa? Asupan-asupan secara yang dibutuhkan dia dengan Tuhan. Saudara terkasih. Sekali lagi, bagaimana kita ini memiliki pengenalan bahkan memahami seleranya itu ditakar dari seberapa engkau bisa meletakkan persembahan hidupmu menjadi sebuah pengabdian sejati. Lewat apapun yang Tuhan izinkan engkau harus melewatinya. Dan cara sikap hati saudara dalam menghormati Tuhan itu juga kita perlu saudara memahami itu. Misalkan contoh ya, saudara, namanya menghormati saudara ya. Salah satu contoh, Alkitab ini aja. Kalau kita sudah pulang gereja, kita buang gini. Kertas saya loh bu, tinjak ya udah apa-apa. Bukan masalahnya kita ini mengkultuskan barang.
Tapi kita tahu ini sarana untuk apa? Kita mengenal Tuhan. Terus kalau kau lempar, pulang gereja kan gitu toh. Kayak piring terbang. Pung, bu. Bu kan di tempat tidur pun apa-apa tak lempar bu. Kadang taruh di bawah kolong. Bingung saya. Seberapa kau mencintai Tuhan, kau akan menjaga apapun sarana tentang pribadinya. Sama seperti seorang pembantu, seorang pengabdi, begitu mencintai nyonyanya, menghormati tuannya, kamarnya dijaga, jangan sampai lumutan, kasar omong saudara. Debu sampai berkilo-kilo, enggak saudara. Kotor sedikit dibersihkan, saudara. Dijaga rapinya. Kenapa? Karena dia apa? Mencintai tuannya, nyonyanya. Dulu saudara masih anak-anak kecil-kecil. Pembantu saya itu kalau sudah, anak saya paling gede itu kalau pulang sekolah kan kadang-kadang buka baju apa jepret, langsung masuk. Nyonya, enggak boleh, keluar. Enggak boleh masuk kamar mami. Kenapa? Sudah bersih. Apa tuh bu, apa nih? Mbak, enggak boleh. Dikunci saudara. Kenapa dia seperti itu? Kenapa jahat dalam tanda kutip sama anak saya? Satu, karena ngajari anak saya, kamarnya orang tua enggak boleh diinjak-injak. Kedua, dia menjaga supaya kamar saya itu bersih. Jadi dia mau ketika saya pulang itu, kamarnya bersih. Kalau saya pulang, saudara, dia akan ikutin saya. Nyonya mau apa? Mau siapin apa? Dikejar sampai saya ngomong. Saudara, orang seperti ini mengejar Tuannya. Tuhan mau apa? Anak sekarang, wis ngerti mamai butuh, papai butuh. Pura-pura gak ngerti. Ya Pak ya, bahkan dipanggil aja loh. Diminta tolong, iya tuh 3 jam lagi baru datang saudara. Astaga. Nah ini loh, ini ya jalan-jalan kita mengasihi Tuhan. Lewat orang-orang sekitar kita. Kalau misalkan Isya dipanggil mamanya. Ya mah, iki mbok tolong po anak ini. Ya mah tapi lebaran maunya gak datang. Saya bilang kok gak mengasihi Tuhan. Loh iya tah saudara? Iya, simpel kok. Di mana kau menunda, saya tahu kau tidak terlalu mencintai Tuhan. Kenapa? Orang yang di depanmu aja mbok PHP, mbok tunda-tunda. Itu loh saudara, simpel. Tapi itu realita engkau dengan Tuhan, takarannya begitu. Semalam saudara Yud, saya tanya sama Maria, memangnya suka telat gini tak anak Yud? Ya ini loh mami kayak kuasa pujian kan 6:30, deadline sampai jam 7 kan mereka kerja, oh ya. Karena saya itu hampir-hampir enggak pernah datang ibadah Yud saudara. Tapi kemarin tuh saya datang, ya saya ngeliat tuh kok terlambat ini apa anak-anak ini. Pemikiran saya gini, ibadah ada mami tok ya tertib, gak ada mami buyar ya. Saya pikirkan seperti itu, makanya saya pastikan dulu sama Maria, kalau memang gimana baru saya ngomong. Saya tuh juga gini saudara, saya tahu kok orang yang disiplin hanya di sini, ketika di luar ambiar saya tahu saudara. Ini kayak kain diwenter ndak pakem saudara ya, setengah jadi. Jadi orang itu ya dimanapun kau sama. Saya ini kalau diundang pelayanan ya sama minimal 15 menit setengah jam sudah duduk di ruang ibadah. Padahal saudara jangankan saudara ya jemaat, pengerjanya ya belum datang loh saudara. Ibu terlalu pagi ki apa toh bu? Bingung saudara, setiap gereja yang undang saya pasti bingung. Bu, masih belum datang. Tidak apa-apa, kan saya kesini bukan undanganmu, undangannya Tuhan. Biarkan saya duduk mencari Tuhan. Makanya setiap gereja yang sudah pernah undang saya, tidak berani saudara. Nanti pembicaranya datang, jangan terlambat, bikin malu. Nah, tapi saudara bukan
Ayo takut akan Tuhan, bertobat. Enggak. Pembisa sudah datang, jangan bikin malu. Lah jangan bikin malu ini saudara, pencitraan. Loh, pencitraan bukan pertobatan. Itu contoh. Kelihatannya berubah, tapi motivasinya salah. Untuk apa? Pencitraan, bukan. Oh iya ya, contoh. Iya, dia aja pembicara, sudah datang setengah jam atau seperempat jam sebelumnya. Kita ini ya opo ya. Duh Tuhan, bukannya seperti apa gini. Nanti ya kalau Bu Winda jatuh, Bu Winda jangan terlambat loh ya, bikin malu. Tapi di luar Bu Winda, sakarmu kembali ke habit. Lah saudara. Saya tanya, banyak enggak seperti itu? Saudara, itu namanya apa? Perselingkuhan roh. Loh iya toh. Kesetiaan dan ketaatanmu tuh enggak permanen. Saya enggak suka seperti itu saudara. Ngeri. Berarti saudara itu namanya pribadi ganda. Kalau malam Tesi, pagi Triwayuni. Saudara terkasih, biar engkau tuh dikenal dimanapun engkau. Orang tahu warnamu. Oh di sana, oh kalau Bu Indah memangnya gitu. Wes yo, kamu undang DE harus ngerti loh ya. Oh jok sampai pengerjamu belum datang. Dia diam guyu, begitu naik mimbar habis kabeh nanti. Sadis itu serem lah saudara. Yang dilihat apa? Sadis seremnya, bukan karena puji Tuhan ya dibersihkan. Supaya ada pertobatan dan berbuah, enggak. Saya lihat apa? Serem itu saudara. Loh apa kaki mumi monster. Loh kadang loh persepsi loh saudara. Belum tentu pertobatan loh. Sama seperti saudara di sini. Nafiri, oh telat, tak boleh. Kemana? Tempat lain, liar gak apa-apa. Nanti mari pujian mau deket firman ya tak datang. Satu kali saya pernah. Karena tidak ada pelayanan. Saya kepingin ibadah, akhirnya saya ke gereja lain. Dan di gereja itu saya tahu orang yang suka dinafiri. Bukan di sini, bukan sini, tenang. Waktu di spasio ya, tenang, aman. Saya ke gereja itu, saya tahu enggak? Sudah mau kolektan, kan sebelum firman kolektan. Baru dia datang. Saya diem aja, saya pura-pura enggak ngerti. Sudah dia duduk jebret, kan agak kesanan, saya pindah, saya jajari dia gini. Loh ibu. Bu. Wajah saya udah tak tampangi serem saudara. Ngomong display, mateng kon, kita telat kon, mateng kon. Saya terkasih. Saya sedih kalau seperti itu. Peristiwa lagi satu saudara. Ketika saya pelayanan di sebuah persekutuan dan ada orang-orang yang suka datang di gereja nafiri. Waktunya makan, prasmanan. Saya tahu 3 orang ini adalah salah satu anggota keluarga yang tidak jelas. Kenapa? Tak lihat berubah saudara, jadi nggak jelas. Wah saudara, ngambil nasi kayak tumpeng. Terus sayurannya, begitu semua komplit benar-benar tumpeng saudara. Belum cukup situ, ini belum dimakan. Kuenya diambil, jepret, masuk ke tas, jepret. Waduh ini lumbung Yusuf ini ternyata. Saudara, saya diem aja, tak tunggu sampai dia duduk, tak cari. Saya jajari. Ngumpulin jadi lumbung Yusuf ya. Yusuf apa Bu? Lihat itu di tasmu tuh berkas-berkasnya. Saya bilang. Langsung, iya Bu, ternyata. Saudara tahu enggak, gara-gara saya ngomong tuh keseratan sampai bior saudara. Jiblat kabeh, keselak. Dalam hati kapok kan ya. Sampai mukanya merah saudara. Saya bilang, enggak bener lo kayak gini nih. Saya tegur saudara. Akhirnya enggak kulo makan saudara. Enggak apa-apa, enggak mau makan. Oh coba bungkus.
Menurut saudara, itu perkara ringan? Itu bukan perkara ringan. Penguasaan diri. Roh kerakusan. Kalau engkau tidak bisa menyembelih roh kerakusan, gimana kau mau ibadah? Gimana kau menyembah Tuhan? Tidak akan bisa. Dan ketika itu terlalu egois, dia tidak mikir orang lain sudah dapat atau belum. Egois. Gimana orang menyembah Tuhan orang egois? Gimana menyembah Tuhan orang rakus? Tidak bisa. Makanya tadi pujiannya dikatakan, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ketika kau sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan kedagingan, bukan kepahitan, bukan pemberontakan, baru bisa ke step selanjutnya. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Semua ada stepnya. Banyak orang cuma apa? Ngertinya ibadah, nyanyi, nyembah, dengar firman, kolektan, perpuluhan. Perpuluhan. Setelah itu sudah tidak punya pengertian, saudara. Ibadah itu apa ya? Nyembah itu apa ya? Ngalami Tuhan itu ya apa ya? Nyenangkan Tuhan ya apa ya? Bawa korban bakaran, korban pesembelihan, korban syukur itu kayak apa ya? Tidak paham semua. Sehingga kenapa di gereja kehilangan kuasa Tuhan. Kehilangan otoritas, kehilangan mujizat, kehilangan kekudusan Tuhan. Karena seringkali umat datang dengan tidak membawa apa? Korban. Tidak membawa pengertian. Tidak punya apa? Pencapaian. Karena yang dilakukan hanya sebagai rutinitas agamawi. Jiwanya kosong, pikirannya kemana-mana. Tidak ada sama sekali kehidupan yang dia bawa kepada Tuhan. Saya tanya saudara ya, kalau kita berjumpa dengan pribadi yang kita cintai, pasti saudara ada sebuah kehidupan jiwa, hati itu berkolaborasi, ya kan saudara? Sehingga menimbulkan apa? Sebuah chemistry yang terbangun, dihidupkan. Dan ujungnya apa? Saling mengerti hati masing-masing. Dan efeknya apa? Sukacita. Habis ketemu pacar kok, ketemu kekasih. Efeknya apa? Di aura kita itu beda. Seperti di fresh lagi, disegarkan, dipulihkan. Dan ada bonusnya apa? Ditambah hikmat-hikmatnya. Saudara terkasih, dampak orang selesai ibadah, dampak orang selesai pelayanan itu harusnya keluarnya itu. Itu yang ujungnya membuat dia ada perubahan sampai namanya udah jatuh cinta saudara, terus bertemu, terus membangun chemistry, bergaul sampai itu jadi sama. Jadi kalau ada orang bilang saling mencintai, dia tidak sama wajahnya, tidak sama auranya, belum mencintai. Karena apa? Satunya kambing, satunya domba. Makanya gibas. Kalau kita mencintai, baunya kita itu kayak baunya Yesus. Kesukaan kita itu seperti Yesus selalu apa? Jadi domba. Yang tulus, yang memberikan korban, saudara. Yang korban apa? Kerelaan, kasih, kemurahan. Saudara terkasih, ini yang dikatakan, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan benar. Kapan? Setiap hari kehidupan kita. Menunjukkan kita untuk menyembah Tuhan, bukan mereject Tuhan. Penyembahan tidak dilahirkan dalam sedetik. Penyembahan itu dilahirkan dalam setiap proses. Sama.
cinta itu tidak bertumbuh dalam 1 detik. Cinta itu berproses. Karena dia mencintai. Besok dia punya warna beda lagi. Hari ini dia berkorban itu. Besok dia berkorban lain. Lusa terus. Jadi apa? Cinta itu tidak pernah membosankan. Jadi kalau sampai ada yang bosan. Cinta monyet. Lihat kanan kirimu. Cintanya monyet atau cintanya sejati. Cinta monyet itu datang kalau ada kacang dan pisang. Ya, level cinta murahan itu saudara. Makanya monyet kalau nggak dikasih, kakak. Mukanya jelek. Saya kasih tahu ya, orang kalau nggak punya aura kasih dan cinta, mukanya jelek. Oh, didempul kayak apa kalau perempuan? Elek, jebreh. Tapi kalau kamu ada hati, ada kasih, ada cinta, wes toh, nggak usah bedaan, cantik. Lagi ganteng. Tapi lihat sudah hatimu kayak duri, wes. Wajahmu kayak apa? Kulitnya duren. Atau rambutan. Saudara terkasih. Jadi intinya pagi hari ini, mari. Nah tadi kita nggak terlalu banyak nyembah. Saya ini ya kesini tuh ngelihat Tuhan tuh gini. Kalau lihat bensinnya mulai, oh sudah hampir. Oli ini ngepres. Sojok jalan. Nanti mogok. Isi bensin dulu, isi oli dulu. Dari yang kemarin Pondok Daud. Sudah jangan nyembah. Nggak mentolo aku apa Tuhan. Nggak mentolo. Tiwas kerongkongan sampai garing. Nggak ada cinta ku rasakan. Saudara terkasih. Mari Tuhan mau kita selalu ada gairah, gelora, cinta. Supaya kita itu selalu apa? Mengalami dia. Di dalam segala keadaan. Dan kedua, menjadikan kita tuh punya habit. Habit apa? Kasih dari surga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Walaupun ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan, karena ada kasih mengalir, kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekalipun hidupmu sedang ada di lembah demi lembah, tapi kalau ada hati Tuhan menguasai hatimu, menguasai hidupmu, ada aliran air surga yang terus menyegarkan jiwamu. Jadi keadaan apapun engkau tetap bisa jadi berkat. Engkau tetap jadi teladan, engkau tetap jadi panutan, engkau tidak akan pernah bilang, aku capek Tuhan. Tidak akan. Dan yang terakhir, engkau tidak akan menuntut siapapun. Saya ini hari-hari ini lagi merenungkan begini saudara. 2 tahun yang lalu Tuhan kasih tema sama saya bahwa bagaimana membuat orang bertobat tanpa harus disakiti. Tiba-tiba saya diingatkan itu. Dan Tuhan memberikan saya gini hikmat, roh yang lemah lembut. Tapi bukan berarti gini, wah puji Tuhan habis ini gak ada artikan. Loh, gak tentu saudara.
Artinya gini loh, ada sesuatu yang lebih harus di-upgrade dalam hidup saya. Satu, kesabaran saya harus di-upgrade lebih lagi. Betul katanya Tommy. Karena dia sudah merasakan ya pedang-pedang roh. Yang kedua saudara, penguasaan diri. Tuhan bilang gini, di-upgrade lagi penguasaan dirinya. Yang ketiga, kapasitas hati tentang kemurahan. Tuhan bilang di-upgrade lagi. Sudah terus Tuhan bawa saya ke situ. Dan saya bilang, Tuhan tolongi saya. Tolongi saya. Dan saya bersyukur saya adalah orang-orang yang di sekeliling saya seperti Maria selalu rajin mengingatkan saya. Anak-anak saya, Elisa, siapapun saudara yang Tuhan pakai selalu menegur saya, mengingatkan saya. Dan ketika itu datang, bagaimana saya harus menguasai hati saya. Artinya tidak boleh tersinggung. Dan lebih lagi ketika Tuhan bawa saya masuk ke Bamak ini. Saya dibawa direndam di dalam yang namanya kehambaan. Jangankan marah, komplain aja enggak boleh. Apapun senior-senior siapa. Saya hari-hari ini lagi sibuk mendata nanti di acara tanggal 12 November. Bapak Budi bilang, 1000 ya Win, 1200, Pak sepakat 1500. Iya 1500, loh, itu menyenangkan bapaknya. Bapaknya minta 1000, minta 1200, anak bilang 1500 Pak sepakat. Wah iya 1500. Tiap hari saudara saya update. Jadi di mana Tuhan jiwa-jiwa jadi Tuhan. Dan setiap hari harus laporan sama bapaknya, Pak hari ini sekian, hari ini sekian. Di mana lagi Win? Siapa? Kenapa saudara? Ketika saya berkomitmen dengan seseorang, saya harus all out. Saya nggak punya alasan, oh saya sibuk Pak, saya enggak bisa. Ketika saya memutuskan saya sedang berhamba dengan siapa, saya harus menghidupkan itu kehambaan. Kan Bapak ini hampir-hampir enggak pernah telepon saya. Tapi terakhir-terakhir ini suka telepon. Karena apa? Tuhan bilang gini, karena kau respect, dia juga respect sama kamu. Sudah terkasih, kita itu bersyukur ya, kalau kita melakukan sesuatu cepat berbuah itu senang rasanya lihat buahnya saudara ya. Nah saudara terkasih, mari hari-hari ini kembali lagi. Apa motivasi kita mencari Tuhan? Kalau kita benar, motivasinya benar, hatinya murni, hatinya tulus, engkau pasti berbuah. Tapi kalau engkau sudah tidak tulus, engkau sudah tidak murni, rantingmu kering terus saudara. Engkau akan capek. Dan ujung apa? Dipotong-potong, dibuang. Mari. Jangan sampai kita ini mencari Tuhan, melayani Tuhan. Ada tendensi yang tidak tulus. Saudara terkasih, yang seperti itu Tuhan sudah ingatkan buat kita. Jadikanku Tuhan penyembahmu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam kedagingan, bukan dalam kesakitan di jiwa, pemberontakan di jiwa, trauma di jiwa. Enggak boleh seperti itu. Bahkan dalam kesombongan, keangkuhan, kebenaran tidak boleh. Dalam roh dan kebenaran arti apa? Daging kita, karakter-karakter kita setiap hari harus diletakkan di mezbah. Supaya yang ilahi dicurahkan atas kita. Amin saudara.